hari satu yang masuk hari satu kemudian putus ketemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia, kita kembali dalam program Ngopi dan edisi kali ini adalah Ngopi spesial bersama BPVP Bantaeng. Dan tentu saja semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan pastinya selalu bersemangat. Hari ini tentu saja kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga adalah tamu VIP kita dan hari ini melalui virtual Zoom kita akan berdiskusi bersama beliau. Untuk itu Tribuners kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita ataupun juga tamu VIP kita pada edisi kali ini. Baik, hari ini sudah hadir langsung di ruang Zoom meeting Bapak Ashari Arifudin, beliau sebagai Kepala BPVP Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Ashari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, gimana kabarnya Pak Ashari? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Baik, mungkin Pak Ashari boleh disapa dulu seluruh Tribuners dan mungkin seluruh warga Bantaeng yang menyaksikan live kita pada YouTube Tribun Timur di siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ibu Host Tribun Timur, yang saya hormati para pemirsa Tribun Timur yang sempat menyaksikan live ini, dan yang saya hormati semua stakeholder yang sempat menyaksikan live Zoom ini. Iya, Oke, lanjut. baik. Baik, terima kasih Pak Ashari. Tentu saja opening dan juga sapaan kepada seluruh Tribuners dan juga seluruh stakeholder pada kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi semangat ya untuk mengikuti kita dalam beberapa menit ke depan membahas mengenai satu tema yang pastinya sangat menarik sekali Tribuners, yaitu peran BPVP Bantaeng dalam bersinergi dengan pemerintah dan juga dunia industri untuk mengurangi pengangguran. Lantas bagaimana mungkin BPVP Bantaeng menjawab tantangan ini sebagai industri ataupun juga balai pelatihan yang membantu untuk kolaborasi dan bersinergi untuk menghasilkan pekerja para teman-teman ataupun juga keluaran alumni pekerja-pekerja yang pastinya memiliki skill dan juga keterampilan yang diakui secara sertifikasi. Dan untuk itu bagaimana juga cara teman-teman BPVP Bantaeng untuk mengurangi pengangguran. Baik, langsung saja bersama Bapak Ashari Arifudin kita akan membahas satu persatu dari segmen pertama sampai segmen kedua. Baik Pak Ashari, mungkin Ya, mengawali obrolan kita boleh di-share terlebih dahulu nih, mungkin bagaimana aktivitas setiap harinya Pak, terkhusus mungkin sebagai pimpinan ya di BPVP Bantaeng. baik Bu, makasih. Jadi eh, sedikit gambaran umum terkait dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Jadi BPP Bantaeng ini dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan di tahun 2016, diresmikan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja waktu itu Bapak Hanif Dahiri, dan setelah itu berproseslah kegiatan-kegiatan di BPB Bantaeng. Yang menarik di BPB Bantaeng di tahun 2017 itu melakukan kerjasama dengan Toyota Ehime Jepang, yakni terkait dengan kegiatan pelatihan teknisi 2 tahun, yang mana ekspornya dari Jepang, kemudian eh, trainer dari masing-masing industri, baik dari Suzuki, Honda, dan Toyota, itu bergabung semua di kegiatan itu. Terus di BPP Bantaeng,
mempunyai tugas dan fungsi yang mana yaitu melaksanakan program pelatihan atau melatih calon tenaga kerja. Terus selanjutnya BPB Bantaeng melakukan sertifikasi dan penempatan. Nah, itulah merupakan tiga tusi kami yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di BP Bantaeng ada 9 kejuruan yang mana diantaranya jurusan otomotif. Di situ terbagi lagi sub kejuruan pemeliharaan kendaraan ringan dan servis sepeda motor. Terus selanjutnya ada lagi jurusan yang dinamakan bisnis manajemen. Terus selanjutnya ada jurusan teknik informasi komputer, di mana sub kejuruannya desain grafis dan COA. Yang keempat, jurusan listrik, yang dimana subkejuruannya kejuruan bangunan listrik bangunan sederhana dan PLC, yang mana sering digunakan untuk perusahaan. Terus yang kelima, garment apparel, subkejuruannya menjahit pakaian sederhana. Terus yang keenam, welding, subkejuruannya las SMAW. Yang ketujuh, pariwisata, subkejuruannya restoran ATD dan front office, pastry dan housekeeping. Dan yang kedelapan, processing ada pengolahan pertanian dan pengolahan hasil perikanan. Dan terakhir, tata kecantikan, yang mana subkejuruannya tata kecantikan kulit dan rambut dan tata kecantikan salon. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban Anda, Pak Ashari. Ini memang kalau kita lihat dari beberapa tahun berdirinya ataupun juga berjalannya BPVP Bantaeng ini sehingga menghasilkan beberapa kejuruan juga yang disiapkan, dan ada beberapa fungsi dari BPVP Bantaeng yang tadi juga sempat kita dengarkan. Mungkin boleh dipaparkan sedikit juga mungkin Pak Ashari, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama pelatihan tersebut? Baik, Bu. Jadi untuk yang di tahun 2022 ini, kita melaksanakan kegiatan pelatihan, kurang lebih sudah berjalan 50 paket pelatihan, yang mana yang seperti yang saya sampaikan tadi ada 9 di berbagai 9 kejuruan dan berbagai subkejuruan. Di 9 kejuruan itu kami sudah melaksanakan. Terus teknis pelaksanaan kegiatan itu, pertama ada namanya proses seleksi, yang mana kita sebelum kita melakukan seleksi itu kita publikasikan melalui sosial media. Kemudian para peserta pada saat mengakses itu, kemudian peserta masuk ke link Sisnaker. Jadi di Kementerian Tenaga Kerja itu ada namanya link Sisnaker, maka peserta mengupdate itu, lalu kemudian ada proses-proses yang harus dilalui para peserta di proses mengupdate Sisnaker itu. Tetapi namun demikian, kadang-kadang peserta hampir beberapa peserta, karena kondisi di daerah BP Bantaeng, hampir peserta itu tidak mampu mengakses itu, maka kita arahkan langsung ke kantor BPP Bantaeng dengan ada gedung yang namanya gedung siap kerja. Di situ para peserta diajarkan bagaimana bisa mengakses Sisnaker itu. Lalu kemudian ketika sudah mengakses itu, maka peserta sudah dinyatakan siap untuk mengikuti seleksi. Nah, dari proses itu ada dua proses seleksinya. Yang pertama secara tertulis, kemudian wawancara. Dari hasil wawancara dengan tes tertulis itu kita langsung keluarkan, kita publikasikan, peserta langsung melihat dari masing-masing jurusan, sehingga dia bisa meyakini bahwa ketika saya tidak masuk atau tidak berhasil lolos, dia sudah bisa langsung melihat nilai-nilainya di situ. Kemudian setelah selesai itu, maka ada proses kegiatan lagi namanya FMD.
FMD itu di situ para peserta dilatih terkait dengan mental dan kedisiplinannya. Setelah selesai proses itu, lalu kemudian ada materi umum, yakni materi soft skill. Dari materi soft skill itu masing-masing kejuruan akan diberikan materi dan pematerinya diarahkan masing-masing ke kejuruannya masing-masing. Setelah itu setelah kegiatan soft skill berlanjutlah kegiatan teknis di masing-masing jurusan. Seperti contoh misalnya otomotif, subkejuruannya tadi servis sepeda motor, maka dia beraktivitas terkait dengan kegiatan kegiatan pelatihan sepeda motor. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di BPB Bantaeng adalah pelatihan vokasi, maka seperti kita ketahui yang namanya vokasi dari jam pelajarannya itu terbagi dua, ada knowledge dan ada skillnya. Dari sisi pengetahuan atau knowledge-nya itu 30% dan teknis atau skillnya itu 70%. Seperti itu pengaturan jam pelajarannya. Maka kami meyakini bahwa peserta pelatihan yang sudah dilatih di BP Bantaeng itu sudah pasti skillnya sudah mumpuni. Nah, karena perlu saya sampaikan di perbedaan di vokasi ini itu dilatih sesuai dengan berdasarkan unit-unit kompetensi. Contoh, misalnya kalau di sepeda motor itu ada namanya sistem rem. Jadi peserta mempelajari bagaimana sistem rem itu. Nah, itu baru satu unit kompetensi. Berlanjut lagi ada ada kegiatan overload engine. Ada lagi satu unit kompetensi. Dari kalau jadi khusus di otomotif itu ada 12 unit kompetensi, atau ada 12 unit, ada 12 skema. Nah, skema inilah yang akan disertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi yang ada di BPB Bantaeng yang mengusulkan untuk disertifikasi calon peserta yang calon alumni peserta kita, kemudian yang dianggap kompeten oleh asesmennya, dalam hal ini asesmen dari kita sendiri ataupun dari luar yang kita panggil untuk mengasesmen calon peserta kita. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, dinyatakan kompeten, maka peserta dapat diberikan sertifikat BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Profesi, yang berlogo Garuda. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Asari. Ini memang sangat menarik sekali ya, artinya memang teman-teman yang dilatih secara skill, soft skill, dan juga ada pelatihan mental sebelumnya menjadi salah satu wadah yang sangat baik nih untuk teman-teman peserta yang juga bergabung di pelatihan vokasi Bantaeng ini sendiri. Nah, nanti kita akan bahas juga Pak Asari terkait dua sertifikasi yang Anda tadi sampaikan, yang berlogo Garuda dan juga sertifikasi kompeten. Apakah memang sertifikasi ini bisa digunakan untuk peluang kerja ke depannya? Tapi kita membahas dulu terkait instruktur yang disiapkan ataupun juga para pengajar ya yang ada di lingkungan BPVP Bantaeng. Mungkin bisa dipaparkan Pak Asari seperti apa? Silakan. Baik, jadi terkait dengan SDM instruktur kami di BPB Bantaeng, jadi di Kementerian Tenaga Kerja itu memang ada program perekrutan ASN terkait dengan calon instruktur, yang mana calon instruktur ini diseleksi sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Misalnya berbicara tentang pariwisata, maka instruktur yang bisa mengikuti menjadi calon instruktur itu adalah berijazah pariwisata, seperti itu. Terus kalau misalnya otomotif ya bisa juga berijazah teknik mesin. Tetapi ketika sudah dinyatakan sebagai ASN, itu ada prosesnya untuk menjadi instruktur. Yang pertama, dia harus mengikuti sertifikat diklat dasar instruktur yang mana diselenggarakan oleh Direktur Pembinaan keinstrukturan yang ada di kementerian kami. Lalu kemudian di situ prosesnya kalau di tahun ini kurang lebih tiga bulan offline, kemudian selebihnya itu online. Nah, setelah selesai mengikuti
pelatihan di kelas dasar instruktur, lalu kemudian diusulkanlah untuk dijadikan sebagai pejabat fungsional instruktur. Nah, kemudian setelah proses itu dia lalui, lalu kemudian ada lagi pengembangan SDM terkait dengan keinstrukturan itu ada namanya upgrading instruktur sesuai dengan jurusan masing-masing, seperti itu. Oke, baik. Artinya memang di sini kita bisa lihat bahwa para pengajar ataupun juga instruktur yang disiapkan ini sebelumnya juga harus melalui beberapa proses, Pak Ashari ya. Jadi Ya, memang tidak asal-asalan nih. Jadi peserta juga memang secara skill memang kompeten. Baik. Iya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan sertifikasi ataupun juga pengakuan ya yang berbentuk kertas tersebut itu, Pak, yang berlogo Garuda, dan tadinya yang dibahas juga adalah sertifikat kompetensi dari BPVP Bantaeng sendiri. Bagaimana sih dengan kegunaan dua sertifikat yang disiapkan ini untuk ke perusahaan-perusahaan mungkin setelah selesainya pelatihan tersebut, Pak? Jadi peserta pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di institusi kami itu ada dua sertifikat. Pertama, sertifikat yang diberikan oleh kami, dalam hal ini Kepala BPP Bantaeng memberikan sertifikat berdasarkan unit-unit kompetensi yang para peserta lulus berdasarkan rekomendasi dari masing-masing instruktur. Terus yang kedua ada namanya sertifikasi kompetensi, yang mana ini yang mengasesmen itu adalah asesor kompetensi yang sudah mempunyai sertifikat teknis terkait dengan jurusan yang akan diuji, kemudian mempunyai sertifikat metodologi, sertifikat asisten kompetensi ASKOM. Kemudian setelah itu para peserta di asesmen berdasarkan jurusannya. Ketika peserta dinyatakan kompeten, maka peserta berhak diberikan sertifikat dari BNSP, dan sertifikat ini berlaku nasional dan bisa digunakan dimanapun sertifikat itu. Jadi kalau misalnya calon peserta melamar pekerjaan, dia tidak perlu berretorika, dia cuma langsung memperlihatkan sertifikat itu, maka dia sudah bisa diketahui bahwa calon pencari kerja ini sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan di jurusannya, seperti itu. Baik, Pak Ashari. Ini saya sangat senang sekali mendengarnya. Sepertinya saya juga akan tertarik nih untuk bergabung juga bersama BPVP Bantaeng. Tapi yang menariknya di sini adalah tadi saya sempat mendengarkan juga bahwa kuota yang disiapkan ini 50 paket tadi, Pak ya. Lantas bagaimana mungkin dengan teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan Pak Ashari untuk join ataupun juga bergabung menjadi peserta dalam kegiatan BPVP Bantaeng? Apakah mungkin dibuka lagi gelombang-gelombang berikutnya atau seperti apa teknisnya, Pak? Ya, jadi izin Ibu, kalau di kami ini untuk tahun ini untuk pelatihan berbasis kompetensi itu memang kami diberi tanggung jawab dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu untuk tahun ini ada 60 paket. Dan alhamdulillah sementara sudah hampir kita selesaikan semua kegiatan itu. Namun demikian, kalau misalnya ada peserta yang belum bisa menikmati kegiatan pelatihan itu, kami selalu menyampaikan berharap untuk tahun depan untuk mengikuti kegiatan ini lagi dengan melalui prosedur yang sesuai dengan yang kami sudah terapkan, seperti itu. Satu pertanyaan yang menarik juga mungkin Pak Ashari, yang kayaknya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di seluruh sosial media. Apakah mungkin pelatihan BPVP di Kabupaten Bantaeng ini berbayar? Seperti apa Pak Ashari? Ya, makasih Bu, pertanyaannya sangat luar biasa. Ini sangat penting sekali. Saya harus menyampaikan bahwa di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng ini sepeser pun tidak ada pembayaran. Jadi kesimpulannya kegiatan di kami itu gratis semua, seperti itu Bu.
Oke, baik. Ini semoga teman-teman Tribuners dan seluruh pemirsa dimanapun berada, se-Sulawesi Selatan, bahkan seluruh warga Bantaeng yang juga menyaksikan program Ngopi kita pada siang hari ini, bisa membantu menjawab dan juga memberikan informasi terkait pendaftaran yang memang tidak dipungut biaya dengan berbagai fasilitas yang disiapkan. Fasilitas apa saja mungkin, Pak Asari, yang akan didapatkan oleh para peserta Jadi baik yang Bu, jadi tergabung? fasilitas yang didapatkan oleh para peserta, yang pertama kalau kan di kami ini ada kegiatan boarding Bu, jadi kalau boarding kami di peserta itu diasramakan, kemudian setiap harinya kami menyiapkan semua konsumsinya, terus ada lagi pakaian seragam 2 lembar, terus ada kalau misalnya di otomotif atau apa yang betul-betul K3-nya harus dijaga, maka semua itu akan diberikan sepatu safety. Terus selanjutnya untuk pakaian olahraga juga disiapkan, dan setiap hari Jumat itu kita semua peserta pelatihan melakukan senam pagi, lalu kemudian eh, kerja bakti kurang lebih 10 menit, setelah itu baru masuk ke workshop. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ashari. Jadi memang ada banyak fasilitas yang juga didapatkan ya, banyak benefit juga yang didapatkan oleh para peserta dengan berbagai benefit-benefit yang sudah disiapkan terkhusus di BPVP Bantaeng ini. Baik Pak Ashari, kita akan kembali di segmen berikutnya dengan pertanyaan yang pastinya juga terkait dengan tema kita, bagaimana BPVP Bantaeng bersinergi dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan pada saat ini ya, terutama dalam mengurangi pengangguran. Untuk itu jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik
eksotik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Terima kasih Anda sudah menyaksikan jeda sebelumnya, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali di segmen kedua, masih dalam program Ngopi bersama BPVP Bantaeng. Untuk itu saya mau menyapa dulu narasumber kita. Apakah masih bersemangat di segmen kedua ini? Ada Bapak Ashari. Baik, Pak Ashari, gimana, masih bersemangat di segmen kedua ataupun juga segmen terakhir dalam Ngopi spesial di siang hari ini? Ya, baik Pak. Kita akan melanjutkan obrolan kita Pak, masih terkait BPVP Bantaeng. Nah, di awal tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa profil dan juga pastinya beberapa fasilitas-fasilitas kegiatan dari berbagai kejuruan yang ada di BPVP Bantaeng. Hari ini mungkin di segmen ini mungkin kita akan mendengarkan juga nih Pak, bagaimana mungkin BPVP Bantaeng berkolaborasi dan bersinergi tentu saja dalam menjawab tantangan di mana untuk mengurangi pengangguran yang ada di dunia industri maupun juga di pemerintah ya, secara bekerja sama dengan pemerintah. Silakan mungkin Pak Ashari. Baik Bu, menarik sekali Bu pertanyaan yang diutarakan ke kami. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa BPP Bantaeng mempunyai tugas dan fungsi ada 3, salah satunya diantaranya adalah terkait dengan penempatan alumni pelatihan. Jadi kami di BPP Bantaeng memang dari awal sebelum kita merekrut peserta pelatihan itu kita sudah memikirkan seperti apa ketika misalnya selesai calon peserta pelatihan ini, ketika selesai dilatih dia kemana. Nah, oke, dengan seperti itu kami melakukan jejaring beberapa stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan sekitarnya. Di antaranya kami membentuk forum komunikasi industri daerah, yang mana forum ini digabungkan beberapa stakeholder industri membicarakan terkait dengan alumni peserta pelatihan yang ada di BPP Bantaeng. Dan alhamdulillah di kegiatan itu kita sudah mendapatkan masukan dari anggota-anggota FKLP itu, diantaranya PT Awadi Alloyd yang mana sebagaimana kita ketahui di perusahaan smelter yang ada di Bantaeng itu, kami bekerja sama terkait dengan penempatan alumni kami. Jadi sebelum kami melakukan sebelum kami melakukan pelatihan, kami bertemu dengan salah satu petinggi di PT Wadi itu, lalu kemudian membicarakan terkait dengan program pelatihan yang akan kita lakukan, yang akan kita sinergikan atau link and match kan antara kebutuhan perusahaan dengan apa yang kita skill yang kita latih di BPP Bantaeng. Lalu kemudian pada saat proses itu sudah kita sepakati, misalnya perusahaan ini membutuhkan tenaga kelistrikan, nah, maka kita latih terkait dengan skill kelistrikan. Lalu kemudian dia butuh misalnya PLC, kita juga berikan pelatihan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan ada kejuruan yang lain, misalnya kejuruan welding, perusahaan juga membutuhkan seperti itu kita lakukan lagi pelatihan seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini sudah ada 4 paket kegiatan itu sudah masuk ke PT Wadi. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan mobile training unit yang mana alumni peserta pelatihannya ini sasarannya berwirausaha. Nah, oleh karena itu kami di BP Bantaeng berinisiatif membangun jejaring lagi dengan stakeholder yang mana stakeholdernya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita sudah melaksanakan MOU bersama dengan
eh, Bapak Bupati Bantaeng menandatangani bersama dengan Bapak Bupati Bantaeng, yang mana MOU itu ditandatangani di kantor Kementerian Tenaga Kerja, yang mana Bapak Bupati bertanda tangan bersama dengan eh, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bapak Budi Hartawan, kemudian disaksikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Nah, implementasi MOU itu eksekusinya di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Nah, di tahun MOU-nya ditandatangani di tahun 2021, maka pelaksananya di tahun 2022. Nah, alhamdulillah pada tahun 2022 ini kami sudah melaksanakan kegiatan MTU kerjasama Pemda Bantaeng sebanyak 30 paket itu, yang mana bunyi perjanjian kerjasamanya itu adalah kami di BP Bantaeng menyiapkan program pelatihan 30 paket, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng menyiapkan bantuan peralatan kepada peserta pelatihan yang sudah kami latih, kemudian dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng mengintervensi perbankan untuk memberikan bantuan modal kepada peserta pelatihan yang sudah diberikan bantuan peralatan, dan terakhir di situ pemerintah daerah memberikan pendamping bagi usaha kecil yang kami sudah latih, yang ujungnya akan berwirausaha, itu akan diberikan pendamping dan seterusnya selama usaha itu berkelanjutan. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Pak. Ini senang sekali juga mendengarkan beberapa perkembangan dan juga kolaborasi kerjasama dan MOU ya dari beberapa pihak dan juga stakeholder yang bekerja sama dalam mensupport segala kinerja dan kegiatan di BPVP Bantaeng. Dan yang menariknya mungkin Pak, bagaimana mungkin Anda memanfaatkan atau melihat peluang-peluang untuk di dunia industri sendiri? Silakan Pak Asari. Jadi terus terang memang ini menjadi tantangan di kami terkait dengan penempatan pelatihan peserta pelatihan yang sudah kami latih. Oleh karena itu kami seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bekerja sama beberapa stakeholder industri, baik di PT Wadi, begitu juga di industri otomotif, ada Nissan, Suzuki, Toyota, itu kami membangun jejaring kerjasama terkait dengan penempatan alumni peserta pelatihan yang kami sudah latih. Dan dari proses itu, kalau sedikit saya menyampaikan, kalau kerjasama kami dengan Toyota Ajikala itu kerjasamanya terkait dengan penempatan peserta pelatihan, kemudian juga terkait dengan trainer dari PT Toyota Ajikala itu kami diberikan diberikan di kesempatan untuk mengundang trainernya untuk mengajar di BPP Bantaeng, seperti itu. Ya, baik. Namun mungkin tentu saja dari hadirnya tantangan dan juga peluang ini pasti menjadi mungkin menjadi inovasi buat Pak Ashari pastinya dalam meningkatkan kompetensi yang ada di BPVP Bantaeng untuk kedepannya. Baik Pak Ashari, selanjutnya mungkin di masa BPVP Bantaeng ini mungkin bagaimana sih nanti Anda membuat inovasi ataupun mungkin gebrakan-gebrakan baru ya dalam meningkatkan kompetensi mungkin terkhususnya dalam BPVP Bantaeng? Ya, jadi apa yang saya lakukan selama ini itu saya anggap bahwa masih belum belum maksimal. Oleh karena itu dalam proses di BP Bantaeng ini masih melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, kami selalu menyampaikan kepada teman-teman instruktur supaya mengupgrade ilmunya agar tantangan-tantangan terkait dengan ketenagakerjaan itu bisa kita jawab, yang mana di luar sana ada beberapa industri baru yang akan yang dibangun, maka kita di BPP Bantaeng itu harus wajib
berkontribusi di situ dengan memberikan calon-calon tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ashari. Kedepannya mungkin Pak Ashari apa yang menjadi target Anda terkhusus di BPVP Bantaeng ini mungkin? Untuk ke depan, khususnya di tahun 2023, target kami akan memaksimalkan penempatan dengan membangun jejaring-jejaring stakeholder baru. Dalam hal ini pemerintah daerah Jeneponto, pemerintah daerah Selayar, itu akan kami bangun jejaring, dan alhamdulillah ke depan saya akan mencoba untuk menempatkan pelatihan di binaan, dalam hal ini di Selayar, Jeneponto, itu untuk tahun depan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin masing-masing kabupaten itu akan kita berikan paket pelatihan kurang lebih 15 paket setiap kabupaten, tetapi di situ MOU-nya bahwa 15 paket pelatihan itu wajib di peserta yang dilatih itu wajib ditempatkan. Strategi itulah yang kami lakukan sehingga untuk mencapai target Renstra kami di tahun 2022 dan 2023 ke depan itu 68% peserta pelatihan yang kami latih itu wajib ditempatkan, baik di industri maupun berwirausaha. Seperti itu. Ya, baik Pak Ashari. Pak Ashari, mungkin sebelum kita masuk di segmen terakhir ya, ataupun juga membacakan beberapa komen dari Tribuners, ataupun mungkin seluruh pemirsa Tribun Timur, nanti akan Kinan bacakan. Mungkin berbagi kisah sedikit boleh Pak ya? Bagaimana mungkin perjalanan karir nih dari seorang Bapak Ashari Arifudin yang juga merupakan Kepala BPP Bantaeng. Boleh diceritakan sedikit mungkin, Pak Ashari, silakan. Izin Bu, jadi saya berawal dari instruktur di Kabupaten Bulukumba, dan sejak tahun 2016 diresmikan BPP Bantaeng. Kami mulai mengikuti kegiatan teknisi 2 tahun waktu itu. Saya masih ingat bersama teman-teman instruktur yang ada di BPP Bantaeng. Seiring berjalan 2 tahun itu kami mengusulkan untuk pindah di BPP, bergabung di BPP Bantaeng. Waktu itu BPP Bantaeng itu masih bernama Balai Latihan Kerja Bantaeng. Nanti sejak tahun 2021 itu sudah berubah nama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Jadi kurang lebih kami 2 tahun di struktur otomotif di BPP Bantaeng. Kemudian di tahun 2019 awal kami dipromosikan sebagai kasih penyelenggara waktu itu. Kemudian berproses kurang lebih 2 tahun, kami diamanatkan untuk jadi kepala di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Seperti itu. Ya, baik. Ini memang sangat menarik sekali, artinya Pak Ashari, Anda sebelumnya adalah seorang instruktur, mungkin dengan beberapa keahlian yang juga Anda miliki sehingga mungkin mendapatkan amanah dan menjadi kepala dari BPVP Bantaeng. Apa sih mungkin Pak Ashari yang membuat Anda paling terkesan di dunia pelatihan ini sendiri, apalagi di dunia industri mungkin? Jadi yang paling terkesan di kami itu adalah pada saat ketika kita melakukan pelatihan, setelah melatih peserta pelatihan kurang lebih 2 sampai 3 bulan, tergantung masih kejuruannya. Kalau misalnya welding itu sampai 3 bulan, terus otomotif ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Itu ketika selesai peserta langsung ditempatkan di industri, dalam hal ini bekerja. Itu sangat berkesan bagi kami semua di sumber daya manusia yang ada di BPP Bantaeng, karena memang tanggung jawab kami di BPP Bantaeng adalah melatih sekaligus menempatkan peserta pelatihan. Seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Pak Asari. Pak Asari, mohon izin waktunya mungkin ya, kita baca beberapa komen dulu dari Tribuners. Ya. Ada banyak nih kayaknya fans Pak Asari nih di YouTube Tribun Timur yang juga sudah menyapa dan memberikan komentar melalui kolom komentar. Baik, saya akan buka beberapa. Jika ada pertanyaan mungkin boleh bantu dijawab juga Pak Asari. Siap. Kakak mau nanya. Ya, ini ada juga salam sukses selalu Bapak Kepala BPVP Bantaeng, Bapak Asari Arifudin, salam kompeten dari Teknik Listrik PLC. Wow, luar biasa ya. Oke, ini ada banyak ucapan sukses selalu juga mungkin buat Bapak. Kalau kita lihat beberapa komen yang masuk nih. Saya lihat dulu kalau ada pertanyaan kita akan menjawab. Oke, sepertinya mungkin ada beberapa masukan ini Pak. Masukan dalam artian pujian ya. Semoga BPVP Bantaeng semakin sukses ke depannya. Baik, terima kasih mungkin Tribuners yang sudah memberikan masukan di live komentar ataupun juga chat kolom komentar ya. Pastinya juga sudah kita bantu bacakan beberapa. Terima kasih untuk komentar-komentar baiknya. Saya mungkin kembalikan dulu ke Pak Asari untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini dalam ngopi bersama BPVP Bantaeng. Yang terakhir mungkin Pak Asari boleh Anda sampaikan dalam closing statement ini apa harapan Anda terkait BPVP Bantaeng ke depannya, dan mungkin boleh diajak juga nih seluruh warga Sulawesi Selatan yang mungkin ingin meningkatkan skill dan kompetensinya untuk belajar bersama-sama di pelatihan BPVP Bantaeng. Silakan Pak Asari Arifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Tribun Timur yang di mana saja berada, terkhusus masyarakat di Sulawesi Selatan dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng, yang mana bertempat di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Desa Baruga, Kecamatan Pajukuka. Di BPP Bantaeng setiap tahunnya melakukan kegiatan pelatihan, baik itu jurusan pariwisata, welding, TIK, menjahit, dan beberapa jurusan lainnya. Nah, kami berharap kepada semua pemirsa yang sempat mendengarkan live Tribun Timur, datanglah ke BPP Bantaeng untuk mengakses kegiatan program pelatihan yang sudah kami sebarluaskan dan untuk kami eksekusi di tahun kedepannya. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan semua calon-calon tenaga kerja sebelum Anda mengakses untuk masuk ke industri, baik itu industri maupun berwirausaha, tolong akses dulu pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng agar apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu berakhirlah mungkin seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Pak Asari, mohon izin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak sekalipun melalui virtual Zoom ya. Terima kasih banyak Pak Asari. Tapi sebelum saya menutup, saya juga ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Tribun Timur. Kami menunggu kehadiran Bapak di studio Tribun Timur agar mungkin kita bisa bertemu secara langsung, jadi tidak melalui layar Zoom lagi Pak. Maaf Bu, tadi ada Zoom juga tadi, jadi kami tidak sempat mengikuti secara offline. Terima kasih Bu ya. Iya, baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk teman-teman BPVP Bantaeng, dan terkhusus terima kasih untuk narasumber kita Bapak Asari Arifudin untuk waktu dan kesempatannya dalam ngobrol spesial kali ini, berbagi bersama dengan seluruh Tribuners dan pastinya seluruh pemirsa Sulawesi Selatan dalam mendapatkan informasi terkait pelatihan BPVP Bantaeng dan juga menjawab tantangan bagaimana mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia khususnya. Baik Tribuners, saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.